Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya hutan, berdiri sebuah pondok tua yang telah lama terlupakan, sebuah pondok dengan sejarah kelam, penuh rahasia dan bisikan-bisikan yang tak seharusnya didengar. 3 sahabat memutuskan untuk menghabiskan malam di tempat itu, mencari sensasi dan kisah yang mereka anggap hanya legenda. Tapi malam itu, legenda berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sebelum kita lanjut ke cerita penuh ketegangan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari kisah horor Pondok Sembunyi. Bersiaplah, karena setiap langkah membawa mereka semakin dalam, ke dalam bayangan yang tak berujung. Seiring matahari tenggelam, 5 sahabat Ardi, Dika, Maira, Andi, dan Siska terus berkendara melewati jalan desa yang sunyi menuju pondok tua yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Pondok itu telah lama ditinggalkan, namun penduduk desa selalu melaporkan melihat cahaya yang tampaknya datang dari dalam pondok pada malam hari. Mereka merasa penasaran dan memutuskan untuk menjadikan malam ini sebagai tantangan untuk vlog horor mereka. Begitu sampai, mereka melihat pondok itu dari jauh, dikelilingi hutan lebat yang menambah kesan seram. Meski terlihat sunyi, ada aura mistis yang begitu kuat. Siska, yang paling berani, adalah yang pertama turun dari mobil, diikuti teman-temannya yang lebih ragu-ragu. "Ayo, jangan takut, ini cuma pondok tua," ujarnya, mencoba menenangkan diri dan teman-temannya. Ketika mereka melangkah mendekat, suara deritan lantai kayu terdengar jelas meskipun tidak ada yang menginjaknya. Andi mencoba bercanda, tapi suaranya terasa sangat pelan, seakan tertelan oleh udara malam yang mencekam. Pondok itu tampak lebih besar dari yang mereka duga, dengan jendela-jendela besar yang sudah pecah dan pintu yang hampir roboh. Di dalam pondok, udara terasa dingin, lebih dingin daripada yang mereka bayangkan. Lantai kayu yang berderit di setiap langkah menambah suasana seram. Mereka mulai menjelajahi beberapa ruangan, merekam keanehan-keanehan yang terjadi. Maira merasa sesuatu yang aneh di salah satu ruangan, sebuah aroma busuk yang sangat tajam. Dika, yang penasaran, membuka lemari tua dan menemukan sekumpulan boneka dengan wajah yang tampak terdistorsi. Matanya tampak bergerak mengikuti mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas, mengganggu ketenangan. "Apa itu?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Mereka semua terdiam sejenak, mencoba mencerna suara tersebut tanpa berpikir panjang. Mereka mulai naik ke lantai 2 untuk mencari tahu sumber suara itu. Begitu sampai di atas, mereka menemukan jendela yang terbuka sendiri, meskipun tidak ada angin. Mereka memutuskan untuk memeriksa lebih jauh. Tetapi saat mereka memasuki sebuah ruangan besar di lantai 2, mereka melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di ujung koridor, mengenakan gaun putih yang kotor dan compang camping. Rambutnya acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu berdiri diam, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Siska berteriak terkejut, tetapi wanita itu tak bergerak. Dengan ketegangan yang semakin membesar, mereka merasa terjebak. Namun mereka masih berusaha untuk menjaga ketenangan. Mereka mencoba mendekati wanita tersebut. Namun saat mereka melangkah lebih dekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Mereka kebingungan, tapi tidak berani melanjutkan pencarian. Mereka kembali ke lantai bawah dan berencana untuk segera keluar. Namun pintu utama yang sebelumnya mudah terbuka, kini terkunci rapat. Di tengah kepanikan mereka, Ardi menemukan sebuah pintu tersembunyi di ruang tamu. Setelah membuka pintu itu, mereka mendapati sebuah ruang bawah tanah yang terisolasi, sangat gelap dan penuh debu. Namun, saat mereka menuruni tangga, suasana di bawah semakin aneh. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan mereka bisa mendengar suara bisikan lembut, seolah ada seseorang yang berbicara di telinga mereka. Di ruang bawah tanah itu, mereka menemukan sebuah buku tua yang sudah rusak, tergeletak di meja kayu yang sudah lapuk. Dalam buku itu, ada catatan tentang pemilik pondok Ningsi yang konon hilang secara misterius setelah melakukan ritual yang tak seharusnya. Mereka membaca sebuah bagian yang menjelaskan bahwa makhluk jahat akan bangkit jika ada yang membangkitkan ingatan akan ritual tersebut. Saat mereka membaca lebih lanjut, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Tiba-tiba, suara berisik terdengar di atas, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di lantai 2. Mereka berlari ke atas untuk memeriksa, dan saat itu,
kamera yang mereka bawa mulai berfungsi sendiri, merekam bayangan samar wanita yang tadi mereka lihat. Kini sudah berada di ujung koridor, menatap mereka dengan tatapan kosong. Layar kamera tiba-tiba mati, dan suara jeritan keras terdengar sebelum layar menjadi hitam. Keesokan harinya, kelompok itu terbangun dengan perasaan cemas. Suasana di sekitar pondok terasa semakin menekan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Setelah upaya mereka untuk membuka pintu utama gagal, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, mencari jalan keluar dengan cara lain. Saat mereka menjelajahi pondok, mereka menemukan sebuah buku harian yang terkubur di bawah lantai. Buku itu ternyata milik Ningsih, pemilik pondok yang hilang. Dalam buku itu, Ningsih menulis tentang pengalaman aneh yang ia alami setelah melakukan sebuah ritual kuno yang bisa membuka gerbang menuju dunia lain. Tulisannya semakin kacau seiring waktu, dan Ningsih semakin terobsesi dengan ritual tersebut. Yakin bahwa entitas yang ia coba panggil akan memberinya kekuatan luar biasa. Namun, ia juga menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Sementara itu, Dika yang mulai merasa tidak nyaman mendengar bisikan namanya dipanggil dengan suara lembut. Suara itu datang dari lantai 2. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tetapi saat suara itu terus berlanjut, ia merasa terpaksa untuk memeriksanya. Di lantai 2, ia menemukan sebuah pintu yang tidak mereka lihat sebelumnya. Pintu itu terkunci rapat, tetapi dengan susah payah, Dika berhasil membuka pintu tersebut menggunakan benda yang ditemukan di meja ruang tamu. Di dalam kamar yang gelap itu, Dika menemukan gambar-gambar aneh yang digambar dengan darah pada dinding. Gambar tersebut menggambarkan wajah Ningsih dengan ekspresi penuh kebencian, dan tangan yang tampaknya sedang memanggil sesuatu. Di tengah ruangan, ada sebuah boneka tua tergeletak di atas meja dengan mata yang terlihat mengikutinya. Saat Dika memegang boneka itu, ia merasakan getaran yang aneh, seolah boneka itu memiliki kehidupan sendiri. Ketika Dika mencoba melangkah keluar, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Namun ketika ia berpaling, tidak ada siapa-siapa. Ia merasa cemas dan bergegas kembali ke teman-temannya. Saat kembali ke ruang bawah tanah, Dika merasa ada yang berbeda. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berusaha mengendalikan pikirannya. Dika mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam dan serak. Kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kalian sudah terjebak di sini. Teman-temannya terkejut, dan saat mereka berusaha mendekati Dika, mata Dika berubah menjadi hitam pekat. Lalu, dengan suara yang bukan miliknya, Dika tertawa keras dan berlari menuju kamar yang terkunci, sementara teman-temannya terjebak dalam kebingungan. Kelompok itu merasa ketakutan saat melihat altar kuno yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah meleleh. Altar itu tampak sangat tua, namun ada semacam energi gelap yang mengelilinginya. Ketika mereka mendekat, Ardi terhenti sejenak, merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Mereka semua mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Siska, yang penasaran, mulai memeriksa lebih teliti gambar-gambar dan simbol-simbol yang ada di altar. Ia merasa bahwa simbol-simbol tersebut seperti sesuatu yang familiar, tapi ia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Siska pun berkata bahwa ini bukan hanya simbol biasa. Ini semacam rencana ritual. Dika, yang semakin terpengaruh oleh entitas di dalam pondok, mendekat dengan wajah kosong. Kalian tidak mengerti. Kalian semua sudah terjebak. Ujarnya dengan suara yang lebih dalam, hampir seperti suara orang lain yang menguasai dirinya. Teman-temannya menatap Dika dengan kecemasan, merasa bahwa dia semakin jauh dari mereka. Matanya yang hitam pekat kini tampak menakutkan, dan bibirnya yang terkulai membentuk senyuman yang mengerikan. Myra menarik Dika menjauh dari altar, berusaha untuk mengingatkan Dika bahwa mereka harus keluar dan menghentikan ritual yang mengerikan ini. Namun, saat mereka berusaha untuk bergerak menjauh, seolah-olah lantai di bawah mereka mulai bergetar. Gema langkah-langkah berat terdengar semakin keras, mengelilingi mereka dari segala arah. Suara itu datang dari atas dan bawah, seperti ada banyak kaki yang berjalan bersamaan. Sementara itu, Andi, yang merasa terpojok dan panik, menemukan sebuah petunjuk yang lebih mengarah pada cara menghentikan ritual itu.
Ia membaca dari buku yang mereka temukan sebelumnya bahwa untuk menghentikan kutukan yang terikat pada pondok, mereka harus memusnahkan objek-objek yang digunakan dalam ritual tersebut termasuk boneka dan altar yang mereka temui. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan simbol-simbol tersebut menggunakan api atau memusnahkan secara fisik. Mereka memutuskan untuk menghancurkan boneka-boneka dan altar tersebut. Dengan penuh ketakutan, mereka mulai mengumpulkan benda-benda yang ada di ruangan itu untuk dibakar. Namun, tepat saat mereka hendak menyalakan api, Dika berteriak dan melompat ke arah Andi. Dika berhasil merebut korek api dari tangan Andi dan melemparkannya ke tanah. Suara gelap yang meresahkan keluar dari mulut Dika, seolah-olah dia telah sepenuhnya dikuasai oleh entitas jahat itu. Aku sudah menunggumu, Dika. Suara itu terdengar bukan dari mulut Dika, melainkan dari sudut ruangan yang gelap. Suara tersebut lebih dalam dan menggema, seolah berasal dari lapisan dunia lain. Semua orang menoleh, dan di sudut ruangan yang gelap, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Bayangan besar, hitam pekat, yang seakan-akan sedang menatap mereka dengan mata yang tidak terlihat. Suara bisikan itu semakin keras, dan tiba-tiba, ruangan itu mulai berputar. Pintu-pintu dan jendela-jendela terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus kencang di dalam ruangan, dan benda-benda di sekitar mereka mulai terbang. Tiba-tiba, boneka-boneka yang mereka temui mulai bergerak sendiri. Mata mereka yang kosong mulai berkilau dengan cahaya merah. Mata mereka seperti menyala, mencerminkan wajah-wajah yang menakutkan dari dunia yang tidak bisa mereka fahami. Ardi, yang panik, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi setiap kali ia berlari menuju pintu, ia terhalang oleh kabut hitam yang muncul dari dinding. Kita harus menghancurkan altar itu sebelum terlambat, teriaknya, berusaha meyakinkan teman-temannya untuk bertindak lebih cepat. Mereka berlari menuju altar, namun setiap langkah mereka semakin terasa berat, seolah ada kekuatan yang menarik mereka mundur. Saat mereka mencoba untuk menghancurkan simbol-simbol di altar, mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan. Suara Ningsih yang memanggil mereka dengan penuh kemarahan. "Kalian tidak bisa menghentikan ini. Kalian sudah terjebak," teriaknya, dan suaranya menggema di seluruh ruang bawah tanah. Maira dengan panik berusaha memecahkan simbol terakhir yang ada di altar. Sementara Andi dan Siska mencoba melawan bayangan yang semakin mendekat. Tetapi saat mereka menghancurkan simbol itu, tiba-tiba semua benda di sekitar mereka berhenti bergerak. Suasana menjadi sangat sunyi. Namun, keheningan itu hanya sementara. Tanpa peringatan, bayangan besar itu muncul lebih dekat. Kali ini dalam bentuk yang lebih jelas. Sosok itu adalah wanita yang mereka lihat sebelumnya, Ningsih. Namun wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan, setengahnya hancur. Dengan mata yang mengeluarkan darah, tangan Ningsih terangkat tinggi, dan udara sekitar mereka menjadi semakin berat. Seolah-olah dunia di sekeliling mereka mulai runtuh. Sosok itu melangkah maju, dan sesaat sebelum semuanya menjadi gelap, Dika yang masih terpengaruh berbalik dan berlari ke arah Ningsih dengan suara terdistorsi. "Aku sudah menunggumu, Ningsih." Pada saat itu, lampu di ruangan itu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat, dengan suara jeritan Dika yang semakin jauh dan menghilang. Kelompok itu berada dalam kegelapan pekat, dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Mereka tidak tahu apakah suara itu berasal dari teman mereka, ataukah entitas yang mengendalikan Dika. Ardi meraba-raba dinding, mencoba mencari sesuatu yang bisa membantu mereka keluar. "Kita harus keluar dari sini," desisnya dengan suara cemas. Maira, yang masih gemetar, mendekat ke Andi dan Siska. "Kita harus menghentikan ritual itu. Itu satu-satunya cara agar kita bisa keluar hidup-hidup," ujarnya dengan suara yang hampir hilang karena ketakutan. Namun, mereka tahu bahwa menghentikan ritual itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mencari cara untuk menutup kembali gerbang kegelapan yang telah dibuka oleh Ningsih, yang kini sudah menguasai Dika sepenuhnya. Ardi, Maira, dan Siska berlari menuju ruang bawah tanah, berharap menemukan cara untuk mengakhiri ritual tersebut. Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan simbol-simbol kuno yang mulai mengeluarkan cahaya gelap. Sebuah batu besar terletak di tengah ruangan,
tertutup darah segar yang mengalir dari sebuah boneka yang tergeletak di atas altar. Boneka itu kini tampak hidup, dengan mata yang terus bergerak mengikuti mereka. Ardi melihat batu itu dan merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan. Kita harus menghancurkannya, katanya, melihat simbol yang terukir di batu itu. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, mereka mendengar suara jeritan yang menggema dari lantai atas. Dika, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali entitas tersebut, berteriak. Suaranya bukan suara manusia lagi, melainkan suara makhluk yang penuh kebencian. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini, teriak Dika. Suaranya terdengar jauh lebih dalam dan serak. Suara jeritan itu semakin mengerikan, mengisi seluruh pondok. Saat mereka berusaha menuju ke arah suara itu, dinding-dinding mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang mencoba menghalangi mereka. Mereka berjuang melalui kegelapan, berpegangan pada apa saja yang bisa mereka temukan, dan akhirnya mencapai lantai 2. Namun, saat mereka membuka pintu kamar tempat Dika berteriak, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Dika, dengan mata yang masih hitam pekat, berdiri di tengah ruangan, menghadap mereka dengan ekspresi kosong. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam berkeliaran, mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dunia itu mulai memecah. Sisa waktu kalian sudah habis, kata Dika dengan suara yang terdengar seperti gabungan antara dirinya dan entitas yang menguasainya. Ningsih sudah menunggumu. Myra melangkah maju, berusaha untuk menyentuh tangan Dika. Tapi tiba-tiba, tangan Dika bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menangkap tangan Myra dan menariknya ke dalam bayangan gelap. Myra menjerit, dan Ardi serta Siska berlari mencoba untuk menariknya kembali. Tetapi bayangan itu semakin kuat, dan mereka terhisap ke dalamnya. Dalam kegelapan itu, mereka terpisah. Ardi dan Siska berjuang keras untuk menyelamatkan Myra. Namun semakin lama, mereka semakin merasa lelah. Di dalam bayangan, mereka melihat sosok Ningsih muncul kembali. Matanya memancarkan api kemarahan. Kalian sudah memasuki dunia kami, kata Ningsih dengan suara yang menggema. Sekarang kalian akan jadi bagian dari kami selamanya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul, menyilaukan. Ardi menutup matanya, dan saat dia membuka mata kembali, dia mendapati dirinya berada kembali di ruang bawah tanah. Siska dan Myra ada di sampingnya, terengah-engah, dan Dika sudah tidak ada. Dia sudah hilang, kata Andi dengan suara gemetar, melihat ke arah Dika yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di tempat Dika berdiri, hanya ada sebuah boneka tua dengan mata yang tampak bergerak-gerak. Mereka tidak tahu apakah Dika telah dimusnahkan oleh entitas itu atau apakah Dika sekarang sudah menjadi bagian dari dunia lain yang mereka temui. Namun, mereka tahu satu hal, pondok itu masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi mereka. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tanya Siska, suaranya penuh ketakutan. Ardi menatap simbol-simbol di ruang bawah tanah, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu yang mereka baca di buku tua. Jika kita bisa menghancurkan benda-benda yang digunakan dalam ritual ini, kita bisa menghentikan semuanya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, pondok itu mulai bergetar hebat, dinding-dinding retak, dan suara gemuruh datang dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang sangat besar yang terbangun dari kedalaman. Mereka merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat, seperti sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan mudah. Suara keras terdengar saat langit di luar menjadi gelap, seolah-olah gerbang dunia lain terbuka. Mereka berlari menuju pintu utama yang sekarang sudah terbuka. Namun ketika mereka sampai di depan pintu, mereka melihat bayangan hitam yang menghalangi jalan keluar. Di balik bayangan itu, sosok Dika muncul, tetapi tubuhnya tidak lagi manusiawi. Matanya bercahaya merah, dan ia tersenyum dengan wajah yang mengerikan. Kalian tidak akan bisa keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Pondok itu terus bergetar hebat, dan suasana semakin tegang. Ardi, Myra, dan Siska berdiri terdiam, merasa seperti dunia di sekitar mereka akan runtuh dalam hitungan detik. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ritual ini adalah dengan menghancurkan benda-benda yang digunakan dalam upacara tersebut. Namun, mereka masih harus melawan Dika, yang kini tidak lagi manusia. Dika, yang tubuhnya sudah terdistorsi dan berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan.
mendekat. Matanya yang hitam pekat memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Ia tertawa dengan suara yang dalam, bergaung di seluruh ruang bawah tanah, membuat ketiganya semakin terpojok. Apakah kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Kalian sudah terjebak di sini selamanya. Kata Dika dengan suara yang tidak lagi manusiawi. Suaranya seperti digabungkan dengan beberapa suara serak lainnya. Ia mengangkat tangan dan bayangan hitam muncul dari tubuhnya, mengarah Pak Ardi, Myra, dan Siska. Aku adalah pintu menuju kegelapan. Kalian tidak bisa keluar begitu saja. Myra berusaha tetap tenang. Kita harus menghancurkan boneka itu. Itu satu-satunya cara. Matanya tertuju pada boneka terakhir yang tergeletak di atas altar. Boneka yang terlihat tidak biasa dengan mata yang bergerak-gerak. Boneka itu adalah kunci untuk menutup gerbang kegelapan yang telah terbuka. Namun, sebelum mereka bisa melangkah maju, Dika menyerang. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Dika berlari menuju Myra dan Siska, mencengkram lengan Siska dan memutar tubuhnya ke arah dinding. Kalian hanya akan menambah penderitaan. Dika berteriak, menekan Siska ke dinding dengan kekuatan yang hampir tak tertahankan. Ardi, yang melihat teman-temannya dalam bahaya, berlari ke arah Dika. Ia mencoba menarik Dika dari Siska, namun bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi tubuh Dika membuatnya semakin sulit bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkannya seperti ini. Teriak Ardi dengan panik. Saat itu, Myra yang sebelumnya terjatuh akibat serangan Dika, tiba-tiba berdiri dengan semangat baru. Dika, dengarkan aku. Ini bukan dirimu. Kamu masih bisa diselamatkan. Ia berlari menuju Dika dengan wajah penuh harapan. Namun, Dika hanya tersenyum dengan senyum yang mengerikan. Kamu salah. Aku sudah tidak bisa kembali. Dengan satu gerakan, Dika melepaskan Siska dan berbalik, membiarkan bayangan-bayangan hitam itu menerkam ke arah Myra. Sebuah suara keras terdengar saat Myra berteriak, dan pada saat yang sama, Ardi berlari menuju boneka itu. Tangan Ardi menggenggam boneka itu, yang tiba-tiba bergerak sendiri dan mulai bergetar hebat. Boneka itu tampaknya menyadari bahwa saat itu adalah waktu terakhirnya. Ardi, dengan sekuat tenaga, menendang boneka itu ke lantai, menghancurkannya dengan sepatu bot yang kuat. Boneka itu pecah menjadi serpihan kayu dan kain yang berserakan di lantai. Namun, saat boneka itu hancur, sebuah ledakan besar mengguncang seluruh pondok. Batu-batu terbang, dinding mulai retak, dan suara teriakan Ningsih terdengar dari kedalaman ruangan. Kalian tidak akan pernah bebas. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Suara itu terdengar dari lantai bawah, semakin mendalam, seolah datang dari dunia lain. Segera setelah itu, gerbang gelap yang terbuka mulai menutup. Tetapi Dika, yang kini menjadi bayangan tanpa tubuh, melompat ke arah mereka. Kalian pikir kalian sudah menang? Aku akan menghancurkan kalian semua. Ucap Dika dengan penuh amarah. Ardi memandang Dika yang semakin menghilang dalam bayangannya. Dengan satu dorongan terakhir, Ardi melemparkan batu besar ke arah Dika, yang akhirnya membuatnya terlempar ke dalam kegelapan. Namun, sebelum Ardi bisa bernafas lega, seluruh pondok itu bergetar lebih hebat lagi, dan dindingnya mulai runtuh. Ketiganya berlari menuju pintu utama, tetapi sebelum mereka bisa keluar, mereka mendengar suara kaki yang berat mendekat dari belakang. Bayangan hitam muncul lagi, lebih besar dan lebih menakutkan. Seolah-olah pondok itu menghidupkan kembali sesuatu yang lebih buruk. Myra berteriak, Kita harus keluar sekarang. Mereka berlari, berusaha menghindari runtuhan dan bayangan yang terus mengejar mereka. Mereka tahu, meski pondok itu hampir hancur, kegelapan yang ada di dalamnya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan tubuh yang hampir hancur, Ardi, Myra, dan Siska berlari melalui lorong-lorong yang berputar-putar di dalam pondok. Mereka berusaha menemukan jalan keluar, namun segala sesuatu tampaknya terus berubah. Lorong yang mereka lewati mulai menutup dan terhalang oleh batu besar yang jatuh. Sementara suara berat dari bayangan gelap itu semakin mendekat. Jeritan dari dunia lain menggema, membuat langkah kaki mereka semakin lambat. Myra yang semakin panik mencoba memimpin.
namun tubuhnya sudah terasa sangat lelah. Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Kita sudah terjebak, kata Myra dengan suara putus asa. Siska yang masih berusaha tetap tenang menenangkan Myra. Tidak, kita harus bertahan. Kita sudah hampir keluar. Kita harus terus maju. Namun, saat mereka berlari ke arah pintu utama, mereka mendapati bahwa pintu itu sekarang tertutup rapat, seperti dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Tanya Siska, ketakutan. Ardi, yang hampir kehilangan harapan, kembali teringat dengan simbol-simbol yang mereka temui di ruang bawah tanah. Ia ingat bahwa simbol-simbol itu memiliki arti untuk membuka dan menutup gerbang dunia lain. Tanpa berpikir panjang, Ardi meraba-raba dinding di dekat pintu, mencoba mencari sesuatu yang bisa membantu mereka. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah cincin kecil yang terbenam di dinding. Dengan simbol yang dikenalnya, "Ini dia," teriak Ardi. Ia menarik cincin itu, dan saat itu juga, dinding di sekitar pintu mulai terbelah, membuka jalan keluar. Namun, saat mereka melangkah keluar, mereka mendapati bahwa dunia di luar pondok itu tampak sangat berbeda. Langit yang semula cerah kini gelap, dengan awan hitam menggulung. Mereka merasa seolah-olah mereka belum benar-benar keluar dari kegelapan. Di kejauhan, mereka melihat bayangan Dika yang kini lebih besar dari sebelumnya, muncul di antara pepohonan. Kalian tidak akan bisa pergi. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini, kata Dika dengan suara yang menggema. Pada saat itu, Ardi, Myra, dan Siska menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar bebas. Mereka mungkin telah keluar dari pondok itu, tetapi bayangan kegelapan yang dibawa oleh ritual itu terus mengikuti mereka. Saat mereka berlari, mereka mendengar suara bisikan halus yang mengingatkan mereka akan apa yang telah mereka alami. Kegelapan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Suara itu terdengar di belakang mereka, dan layar perlahan menjadi gelap, meninggalkan pertanyaan besar tentang apakah mereka benar-benar bebas atau jika mereka hanya berpindah ke dimensi yang lebih gelap. Dengan begini, berakhirlah seluruh cerita misteri pondok terbengkalai. Namun, akhir itu tidak membawa kelegaan, melainkan pertanyaan yang terus membayang. Ardi, Myra, dan Siska mungkin telah meninggalkan tempat tersebut, tetapi mereka tidak pernah benar-benar bebas. Kegelapan yang mereka hadapi di dalam pondok itu telah menjadi bagian dari mereka, menyusup ke dalam jiwa mereka, seperti bayangan yang selalu ada di belakang. Setiap langkah mereka di dunia nyata terasa seperti berjalan di antara dua dimensi, di mana bisikan dari kegelapan terus memanggil mereka, mengingatkan akan harga yang telah dibayar. Dunia di sekitar mereka tampak biasa, namun di setiap bayangan, di setiap sudut, ada sesuatu yang mengintip sebuah ancaman yang hanya mereka yang bisa rasakan. Mungkin pondok itu telah lenyap, terkubur dalam waktu, tetapi warisannya hidup melalui mereka. Kebenaran yang mengerikan tetap tidak terjawab. Apakah mereka telah menyelamatkan diri, atau hanya menjadi pion dalam permainan kegelapan yang lebih besar? Dan begitu, kisah mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mendekati tempat-tempat di mana realitas dan mimpi buruk bertemu. Karena sekali kegelapan mengenalmu, ia tak akan pernah benar-benar melepaskanmu. Jika Anda menyukai cerita ini dan ingin mengikuti kisah-kisah menyeramkan lainnya, jangan lupa untuk subscribe. Nantikan cerita-cerita berikutnya yang akan membawa Anda ke dunia misteri dan ketegangan yang tak terduga.